Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aryani dengan NIM 150161902027, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan 7 yang berjudul pengukuran daya satu fasa, di mana tujuan dari praktikum ini ialah: pertama, mahasiswa dapat menentukan daya arus bolak-balik satu fasa dengan wattmeter. Yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran daya arus bolak-balik dengan wattmeter dan dengan menggunakan volt ampere. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil dari praktikum, di mana dasar teori dari praktikum ini antara lain harga rata-rata dari daya dalam keadaan arus bolak-balik dengan beban yang umum dinyatakan sebagai hasil kali arus dan tegangan yang dinyatakan sebagai perkalian harga-harga efektif dari arus dan tegangan dengan kosinus dari perbedaan fasa di antara arus dan tegangan yang melalui beban tersebut. Harga daripada hasil perkalian ini adalah sama dengan daya yang dipakai dalam tahanan. Jadi, daya ini disebut pula daya efektif. Di samping itu, daya yang amplitude dari pada harga sesaat dari daya V dikali I dikali cos P yang hanya merupakan daya yang ditransfer antara sumber dengan reaktansi beban, tidak dipergunakan dan disebut daya reaktif, atau V dikali I disebut daya semu dan cos P sebagai faktor daya. Berikut ini adalah gambar rangkaian. Nah, praktikum saya akan menggunakan Proteus untuk simulasinya. Di sini saya telah menyusun rangkaiannya, di mana saya menggunakan voltnya sebesar 380 dengan frekuensi 50, lalu besar resistornya bernilai 500 ohm. Nah, bisa terlihat ya bahwa terdapat dua posisi pada rangkaian ini, dan juga dalam pemasangan wattmeter itu dipasang secara paralel, begitu pula dengan voltmeter, sedangkan untuk ampermeter itu dipasang secara seri. Lalu untuk mengukur besarnya daya yang mengalir pada rangkaian ini, kita akan memutus switch pada posisi 2. Setelah itu kita tinggal play. Nah, akan terbaca ya besarnya daya yang mengalir pada rangkaian tersebut, diperlihatkan pada wattmeter sebesar 144 volt ampere. Nah, lalu apa sih yang akan terjadi apabila kedua switchnya pada kedua posisi atau semua switchnya itu disambung? Nah, apabila pada posisi seperti ini, voltnya bisa dilihat ya, voltnya nilai dayanya itu berkurang, bisa terlihat tuh di wattmeternya, sehingga sekarang nilainya itu sebesar 72,2 volt ampere. Hal ini terjadi karena besar daya yang mengalir pada rangkaian tersebut terbagi, sehingga nilainya pun terbagi ya. Nah, setelah itu kita akan mencari besarnya nilai tegangan dan nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut dengan cara memutus switch pada posisi yang pertama. Lalu kita bisa melihat ya bahwa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut di voltmeter terbaca sebesar 269 volt. Begitu pula pada ampermeter, besarnya arus yang mengalir sebesar 0,54 ampere. Nah, apabila kita ingin merubah nilai resistor pada rangkaian ini, kita harus menghentikan dulu rangkaiannya. Lalu kita masukkan besar resistor yang kita inginkan, yaitu sebesar 420 ohm. 420 ohm. Kita klik 2 kali, lalu kita ubah besar resistornya 420 ohm. Itu setelah kita melakukan praktikum menggunakan simulasi Proteus, kita masukkan data-data yang terbaca ke dalam laporan.
bisa terlihat ya pada saat sebelumnya bahwa saya menggunakan V sumber sebesar 380 volt, lalu besar resistor yang terpasang ialah 500 ohm, sehingga daya yang terukur ialah sebesar 144 watt. Lalu setelah itu kita juga masukkan nilai V ukur dan juga nilai U ukur. Setelah kita mendapatkan nilai daya yang terukur, nilai besar tegangan yang terukur, dan besarnya arus mengalir yang terukur pada rangkaian tersebut, kita dapat mencari besarnya nilai cos P dengan menggunakan rumus daya dibagi dengan tegangan dikali arus, sehingga diperoleh cos P-nya ialah 0,99. Setelah kita mendapatkan nilai cos P, kita dapat mencari besarnya daya yang terhitung dengan menggunakan rumus V dikali I dikali cos P. Diperoleh besar daya yang terhitung sebesar 143,81%. Bisa dilihat ya bahwa besar daya yang terukur dengan besar daya yang terhitung itu berbeda. Hal ini bisa kita ketahui sehingga kita bisa mencari persentase kesalahannya. Nah, persentase kesalahan itu menggunakan rumus selisih dari daya yang terukur dengan daya yang terhitung dibagi daya yang terhitung dikali 100%. Diperoleh persentase kesalahannya sebesar 0,13%. Begitu pula pada percobaan kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima, kita hanya perlu mengganti nilai resistor pada rangkaiannya. Lalu kita mencari daya terhitung dan persentase kesalahannya. Nah, kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan ialah besar daya yang mengalir pada suatu rangkaian dapat diketahui dengan mengalihkan nilai tegangan dan arus listrik yang mengalir. Pada suatu rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari, besar daya yang terhitung dengan yang terukur pada kenyataannya tidak sama ya. Bisa dilihat seperti pada tabel, bisa nilainya daya yang terukur dan yang terhitung kan berbeda tuh. Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh adanya faktor daya atau cos P. Untuk memaksimalkan nilai daya yang mengalir dapat diperbaiki dengan mengurangi nilai dari faktor daya atau cos P tersebut dengan menggunakan rumus C sama dengan Q C dibagi minus V kuadrat dikali 2VF. Kenapa sih kita harus mencari nilai kapasitor? Hal ini karena besaran nilai faktor daya itu dipengaruhi oleh nilai kapasitor, sehingga kita perlu mencari nilai kapasitor untuk mengurangi nilai dari faktor daya tersebut. Nah, berikut ini merupakan grafik persentase kesalahan dari praktikum yang telah saya lakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.